Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Yuni Trihidayati dengan NIM 14014222159, nomor presensi 9 dari Rombel D. Penyimpanan alat di laboratorium. Tujuan penyimpanan alat di laboratorium diantaranya yang pertama, untuk mengetahui cara penyimpanan alat di laboratorium dengan baik dan benar. Yang kedua, untuk mencegah kerusakan alat. Yang ketiga, menjaga kondisi alat dalam keadaan baik. Yang keempat, memudahkan dalam menemukannya. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui gejala kerusakan alat sejak dini. Alat yang digunakan dalam kegiatan di laboratorium IPA memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing. Perlakuan yang salah dalam membawa, menggunakan, dan menyimpan alat di laboratorium IPA dapat menyebabkan kerusakan alat, terjadinya kecelakaan kerja, serta dapat menimbulkan penyakit. Cara memperlakukan alat di laboratorium IPA secara tepat dapat menentukan keberhasilan dan kelancaran kegiatan. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat di laboratorium diantaranya adalah yang pertama adalah aman. Alat disimpan supaya aman dari pencuri dan kerusakan. Atas dasar alat yang mudah dibawa dan mahal harganya, seperti stopwatch, perlu disimpan pada lemari terkunci. Aman juga berarti tidak menimbulkan akibat rusaknya alat sehingga fungsinya berkurang. Yang kedua adalah mudah dicari. Untuk memudahkan mencari letak masing-masing alat, perlu diberi tanda yaitu dengan menggunakan label pada setiap tempat penyimpanan alat atau lemari, rak, ataupun pada laci. Yang ketiga adalah mudah diambil. Penyimpanan alat diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti lemari, rak, dan laci yang ukurannya disesuaikan dengan luas ruangan yang tersedia. Cara penyimpanan alat dapat berdasarkan jenis alat, pokok bahasan, golongan percobaan, dan bahan pembuat alat. Di antaranya yang pertama adalah pengelompokan alat-alat fisika berdasarkan pokok bahasanya, seperti gaya dan usaha atau mekanika, panas, bunyi, gelombang, optik, magnet, listrik, ilmu, dan alat reparasi. Yang kedua yaitu pengelompokan alat-alat biologi menurut golongan percobaannya, seperti anatomi, fisiologi, ekologi, dan morfologi. Dan yang ketiga adalah pengelompokan alat-alat kimia berdasarkan bahan pembuat alat tersebut seperti logam, kaca, porselen, plastik, dan karet. Di laboratorium kimia, alat-alat praktikum kimia dikelompokkan menjadi 8 golongan, yaitu golongan pertama adalah alat-alat yang terbuat dari bahan gelas atau kaca, misalnya tabung reaksi, batang pengadu, gelas kimia, Erlenmeyer, gelas ukur, dan lain-lain. Golongan kedua adalah alat-alat yang terbuat dari besi, contohnya kaki 3, pembakar, tang cawan, kawat kasa, ring besi, klem pemegang, dan lain-lain. Golongan ketiga adalah alat-alat yang terbuat dari kayu, misalnya rak tabung, rak pipet volumetrik, rak buret, penjepit tabung, dan lain-lain. Golongan keempat adalah alat-alat yang terbuat dari bahan porselen, contohnya cawan porselin, lumpang dan alu, bak pembakaran porselen, dan lain-lain. Golongan kelima adalah alat-alat yang terbuat dari plastik, contohnya pompa suntik, gelas kimia plastik, gelas ukur plastik, dan lain-lain. Golongan keempat adalah alat-alat yang terbuat dari karet, contohnya pompa, filter, selang karet, sumbat botol, dan lain-lain. Golongan ke-7 adalah alat-alat listrik, contohnya power supply, amperemeter, voltmeter, multimeter, dan lain-lain. Golongan ke-8 adalah alat-alat kimia yang memerlukan penyimpanan khusus, contohnya buret, termometer, neraca, spektrofotometer, dan lain-lain. Penyimpanan alat dapat dilakukan berdasarkan atas bahan dasar alat, misalnya alat-alat dari gelas disimpan menjadi satu kumpulan. Demikian pula alat-alat dari bahan kayu, besi, porselen, dan sebagainya. Kemudian penyimpanan alat hendaknya berdasarkan alat-alat yang sering digunakan, alat-alat yang boleh diambil sendiri oleh mahasiswa, dan alat-alat yang mahal harganya. Kemudian penyimpanan peralatan laboratorium juga berdasarkan beberapa prinsip. Di antaranya 1. Alat disimpan berdasarkan kelompok alat, misalnya berdasarkan jenis bahannya,
seperti kelompok peralatan gelas, logam, kayu, karet, dan porselen. Yang kedua, alat disimpan berdasarkan frekuensi penggunaannya. Alat yang intensitas penggunaannya tinggi dipisahkan agar mudah dalam persiapan. Yang ketiga, alat-alat khusus disimpan dalam lemari atau tempat khusus karena sifat alat yang rentan terhadap faktor luar atau sensitif dan mahal harganya. Kemudian, penyimpanan dan pemeliharaan alat juga harus memperhitungkan sumber kerusakan alat. Sumber kerusakan alat akibat faktor lingkungan meliputi kelembaban udara, air dan asam basa, suhu atau perubahan temperatur, mekanis, cahaya, api, debu atau kotoran, cara penyimpanan alat-alat, faktor usia alat, desain alat, dan bahan dasar alat. Penataan dan penyimpanan alat didasarkan pada keadaan laboratorium yang ditentukan oleh fasilitas, tata letak laboratorium, keadaan alat, kepentingan pemakai yang ditentukan berdasarkan kemudahan dicari dan dicapai, serta keamanan dalam penyimpanan dan pengambilannya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat, diantaranya yaitu: pertama, mikroskop disimpan dalam lemari terpisah dengan zat higroskopis dan dipasang lampu yang menyala untuk menjaga agar udara tetap kering dan mencegah tumbuhnya jamur. Yang kedua, alat berbentuk set, penyimpanannya harus dalam bentuk set yang tidak terpasang. Yang ketiga, ada alat yang harus disimpan berdiri, misalnya hygrometer, neraca lengan, dan gelas beker. Yang keempat, alat yang memiliki bobot relatif berat disimpan pada tempat yang tingginya tidak melebihi tinggi bahu. Yang kelima, penyimpanan zat kimia harus diberi label dengan jelas dan disusun menurut abjad. Dan yang keenam adalah zat kimia beracun harus disimpan dalam lemari terpisah dan terkunci. Zat kimia yang mudah menguap harus disimpan di ruangan terpisah dengan ventilasi yang baik. Selain itu, penyimpanan alat juga didasarkan pada yang pertama, fungsi alat, apakah sebagai alat ukur atau hanya sebagai penyimpan bahan saja. Yang kedua, kualitas alat, termasuk kecanggihan dan ketelitiannya. Yang ketiga, keperangkatan. Yang keempat, nilai atau harga alat. Yang kelima, kualitas alat termasuk kelangkaannya. Yang keenam, sifat alat termasuk kepekaan terhadap lingkungan. Yang ketujuh, bahan dasar penyusun alat. Yang kedelapan, bentuk dan ukuran alat. Dan yang kesembilan adalah bobot atau berat alat. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penyimpanan peralatan laboratorium merupakan suatu proses kegiatan dalam rangka mengantisipasi terjadinya kerusakan sedini mungkin, sehingga dapat meningkatkan efisiensi masa kerja peralatan yang digunakan. Tujuan dari penyimpanan peralatan laboratorium diantaranya adalah menjaga kondisi alat dalam keadaan baik, memperpanjang umur pemakaian alat, menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna, mengetahui gejala kerusakan alat sejak dini, menghindari kerusakan alat, dan memudahkan dalam menemukannya. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat diantaranya ialah aman, mudah dicari, dan mudah diambil. Cara memperlakukan alat di laboratorium IPA secara tepat dapat menentukan keberhasilan dan kelancaran kegiatan praktikum.